Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Bejo Wiryanto. Nah, kita akan lihat pos pengamatan gunung berapi yang ada di Kaliurang ya. Ya, ini memang salah satu pos yang ada di Yogyakarta atau satu-satunya pos pengamatan, Pak? Ini yang di Yogyakarta itu ini dulu adanya di puncak Pelawangan, tapi setelah 94 itu terus dipindah ke sini karena dirasa di atas itu tidak aman. Jadi kalau di Yogyakarta itu sebenarnya ada yang di kota, tapi ini yang lebih dekat untuk memantau Merapi itu ada di Kaliurang ini. Ya, mungkin lebih jelasnya kita akan masuk ya Pak Bejo. Iya. Mari. Ya, kita sudah masuk ke ruangan pos pengamatan gunung berapi di Kaliurang ya. Ini Pak Lasiman yang sedang tugas. Dengan Pak Lasiman ya. Assalamualaikum Pak Lasiman. Oke, mungkin bisa dijelaskan untuk pemantauan hari ini gimana Pak? Untuk gempaan juga masih fluktuatif ya untuk hari ini. Masih fluktuatif ya. Ini data apa ini Pak? Untuk ini untuk memaking untuk jenis-jenis gempa, Untuk jenis-jenis gempa di ya, jenis-jenis gempa ya. ya, ini info vulkanik B ya. Ini data jam berapa ini? Ini terakhir jam 05 berapa ini 05 41 0541. ya. Jadi setelah status siaga itu memang pemantauan lebih diintensifkan lagi ya. Betul, biasanya kita berdua. Oke. Pak Lasiman, yang ini apa ini Pak? Pak Bejo mungkin bisa dijelaskan. Ini apa ini, alat apa ini Pak Bejo? Itu namanya seismograf Seismograf ya. Iya. Ini yang seismograf analog ya. yang analog ya. Ya. Yang kelihatan ini ada apa namanya? Ini memang gempa atau apa? Gempa vulkanik atau apa ini? Gempa MB ya terakhir. MP ya. Ya, terakhir. Kalau yang ini tadi malam. Yang tadi malam ya. Gempa vulkanik ya. Ini yang besar ini. Jadi memang aktivitasnya memang naik ya. Masih tinggi. Masih tinggi ya. Ya. Pak, untuk mengintensifkan pemantauan apa aja Pak selain menggunakan peralatan ini? Ya, kita pakai banyak ya data yang kita termasuk data GPS, untuk data IDM yang kita selalu pantau terus, Ya. yang kita intensifkan untuk pos Nameda. Oke. Terus ini apa ini Pak? Ya, itu CCTV live. Live dari Ya, ini dari Pasar Ubar, yang ini dari Pasar Ubar, yang ini dari Bangorso, yang ini dari Stasiun Marbabu, ini dari Stasiun Serunen, yang ini dari MGM, yang ini dari Pelawangan, ini dari Kulon Deres, yang lainnya itu untuk memantau lahar. lahar ya. Ya. Selama ini pemantauan ini CCTV ini normal ya semuanya ya. Ya, normal. Oke Pak, ini dari puncak nih Pak. Bukan, itu dari Stasiun Pangurjo juga. Pangurjo ya. Ya, Pangurjo kita ada dua, yang satu thermal, yang satu untuk CCTV. Wiryanto ini adalah salah satu tokoh masyarakat di Kaliurang nih Pak. Ya, terkait dengan aktivitas yang naik nih, apa aja Pak yang mungkin perlu dipersiapkan Pak? Jadi kalau menurut saran kami untuk pemerintah desa khususnya itu segera mempersiapkan diri kepada masyarakat. Jadi bagaimana supaya nanti sewaktu-waktu misalkan Merapi itu betul erupsi, ini betul-betul bisa mengurangi korban jiwa maupun harta benda. Walaupun kita ini tidak bisa memastikan kapan itu akan terjadi erupsi, karena situasi Merapi seperti apa yang disampaikan Bapak Lasiman tadi, memang ini status itu bisa naik bisa turun. Dan harapan kita untuk masyarakat
di Kaliurang khususnya itu ya tetap waspada, tetap memantau karena situasinya ini juga kita masih dalam kondisi COVID juga selalu kita harapkan untuk mengedepankan protokol kesehatan juga. Untuk wisata? Jadi dengan pengaruhnya berita-berita ini sejak kemarin kita memantau itu untuk di Kaliurang sangat turun gratis, walaupun sebetulnya di Kaliurang ini belum ada larangan orang untuk berkunjung ke Kaliurang. Jadi masih aman ya? Kalau sementara sampai hari ini sebenarnya masih aman karena kita belum ada larangan ini harus dikosongkan, harus mengungsi, tapi kita tetap waspada. Jadi masih aman lah, masih bisa kita untuk datang berwisata ke Kaliurang. Data yang kita ambil di Pasar Rubar untuk jembatan ini kesang angin ini kencang di atas sini. Kencang di atas anginnya ya. Untuk 5342 itu. Iya. Untuk udara 10,3 dan untuk tegangan baterai 14 watt. Apa ini Pak? Sama sebetulnya sama. Ini headworm berarti untuk menentukan pertumbuhan juga. Ini ada beberapa gempa atau ini yang merah ini vulkanik, guguran dan banyak. Jadi untuk kalau yang ini untuk memantau frekuensinya, ini frekuensi rendah atau tinggi itu di sini nih, untuk memberitakan. Oke. Berarti masyarakat tetap harus patuh dengan pemantauan-pemantauan seperti ini ya Pak ya? Betul, lapangan. Nah, ini kelihatan kalau itu ada aktivitas di dalam mahma ya ini. Ya, kalau vulkanik B kan indikasi vulkanik B itu kan magma mulai naik ke permukaan. Jadi memang status memang sudah levelnya level 3 ini memang betul ya, Betul. Dengan tanda-tanda seperti ini ya. Ya, lapangan. Kita kan berdasarkan data-data yang kita miliki di Merapi. Ini naik ke level 3 ini berarti praktis berjaga lebih dari 12 jam ya. Sudah tugas kita seperti itu. Jadi Kita kan sebagai ujung tombak ya, tetap kita harus sudah konsekuen lah. konsekuen ya. Ya. Pak Lasman sudah kapan Pak melakukan pemantauan ini? Tahun berapa ini? Wah, saya sudah bantu di pos ini sudah lama sekali. Berapa tahun ya? Berawal dari relawan ini. Ya, berarti dulu berawal dari relawan Merapi ya. Ya. Lebih dari 20 tahun lebih ya Pak ya. Ya, dari 94 ya. Sejak 94 ya. Dia sangat paham dengan yang namanya aktivitas Merapi ya. Apalagi warga sini juga ya Pak ya. Ya. Ya, Merapi kelihatan saat ini. Meskipun sebagian tertutup kabut dan mendung ya. Objek wisata Telaga Putri yang ada di Dusun Kaliurang Timur, Rego Binangun, Kapanewon, Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, karena masih pagi ya, suasananya masih sepi. Katanya wisata Kaliurang ditutup, nggak betul ya? Belum? Itu tidak benar Mas. Jadi pengumuman dari pemerintah itu yang tidak boleh itu jarak 5 kilo dari puncak. Padahal Kaliurang ini posisinya itu 6,5. Jadi artinya sebetulnya itu masih aman untuk datang ke Kaliurang. Jadi kadang masyarakat sendiri itu tidak memahami instruksi pemberitahuan dari pemerintah. Jadi masih berjalan biasa ya? Masih berjalan biasa. Cuma kemarin orang panik mungkin membaca sekilas. Jadi kemarin itu betul-betul sepi. Nah, kami himbau, kami harapkan, kami informasikan bahwa Kaliurang ini masih layak untuk dikunjungi dan masih aman untuk dikunjungi.
kita ke Menara Gardu Pandang di Kaliurang ya. Kita akan lihat Merapi dari sudut yang paling bagus. Ini harus naiki anak tangga lumayan. Oke, sudah sampai di tangga yang terakhir untuk melihat view Merapi yang terbaik di Kaliurang. Ini kelihatan semua, ada Bukit Turgo. Ini Turgo ya sampingnya ya? Yang kiri Turgo, yang itu Pelawangan. Yang sampingnya Pelawangan. Nah, ini Merapi utuh terlihat dengan jelas dari gardu pandang di Kaliurang ini. Ya, nah ini saat ini kita ada di gardu pandang Kaliurang, salah satu tempat yang cukup dekat dengan Merapi. Kalau diukur dari Merapi, bahwa kita sekarang ada di 6,8 km dari puncak Merapi, artinya adalah salah satu tempat yang cukup aman ketika saat ini BP3G mengeluarkan sebuah rekomendasi bahwa untuk radius aman harus di atas 5 km. Maka salah satu tempat di Kaliurang ini yang sangat cukup lumayan untuk kita bisa melihat Merapi adalah di pos pengamatan gardu pandang. Artinya ada di Menara Gardu Pandang ini kita bisa melihat Merapi secara utuh. Jadi Ya. seperti ini kelihatan semua nih. Ya, Ini istimewa nih hari ini. ya, hari ini cukup cerah sekali. Jadi selain udara yang sejuk, kita bisa melihat langsung kondisi Merapi dari seluruhnya sampai atas sampai bawah ada di sini. Kita bersebelahan di Sungai Boyong. Artinya ketika rekomendasi dari BP3G itu kita bisa melihat secara aman untuk mengunjungi wilayah Kaliurang. Tentu saja dengan selalu menggunakan protokol kesehatan. Oh, Pak Mustafa. Yang pinten ngarep iki? Yang kadawalan. Minggu Bali. Nggih, Makeh Pak. enten kegiatan. Kaliurang itu aman, Pak. Nggih, waduh. Boten aman itu jarak 5 kilo. Nah, ini kan 6,8, jadi mboten usah khawatir. Jenengan tetap kerja, Oh, nggih. gitu. Waduh. Oke, tetap kerja mboten usah. Mungkin napa-napa niki Pak. Mari kawasan iki tempat. Mboten usah panik nggih. Terus tenang. Nggih, nggih. Rencana-rencana mangke dikabari ora apa-apa ketemu Pak Duko karo Pak Mantan. Oh iya. Materi yang supaya yang Nggih. yang jelas itu. Nggih. Jenenge Turgo. Oh nggih. Kata aku sarean iki. Nggih, iki lah tempat telasane sesuk di Mati. Oh iya, iki ya dibangun di wisata religi. Jadi Pak Angga ini paling bagus ya di sini ya. Ya, Ada apa aja di atas itu? jadi kalau kita bisa melihat di sana ada Pelawangan. Nah, di puncak ada Turgo. Ada Turgo. Nah, di atas Turgo itu ada namanya petilasan Syekh Jumadil Kubro yang sekarang cukup ramai. Tapi mungkin karena saat ini radiusnya harus di atas 5 km, maka di sana kalau kita lihat beberapa berita ini tidak boleh kemudian dikunjungi dan lainnya. Tetapi kalau bisa melihat kondisi yang ada di ini untuk melihat Merapi, saya pikir tempat ini sangat cocok untuk kita bisa melihat Merapi secara utuh. Kita Jadi bisa lihat utuh ini ya? Ya, ya. Jadi kesempatan seperti ini jarang ya. Betul, ya. Saat ini kondisi yang cukup panas sekali, terlihat bahwa Merapi akan diangkut. Beda ketika pas masa-masa hujan itu, ya toh, hujan itu kan kabut. Nah, ini beberapa hari ini cukup cerah, sehingga ketika wisatawan datang ke Kaliurang bisa melihat Kaliurang secara lebih utuh. Jadi kalau wisatawan datang ke Jogja, ini salah satu pilihan. Ya, ini salah satu spot yang cukup menarik dan saya pikir sangat aman ketika kita melihat dari sebuah rekomendasi yang dikeluarkan dari BP3G. Jadi masih bisa lihat Merapi ya dari jarak yang aman.